Perkenalkan, saya Arif Hidayat dengan NIM 132. Saya Dede Hidayat dengan NIM 130. Saya Alisa Nugraha NIM 131. Saya Abdurrahman Atasyafi Alauddin NIM 128. Saya NIM 129. Di sini kelompok kami akan membuat video tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain atau negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan etika berbasis nilai agama untuk menolak korupsi, karena praktik tersebut melanggar ajaran agama dan merusak masyarakat. Penyelesaiannya melalui penanaman nilai agama dalam pendidikan, pembinaan karakter, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan moral penting dalam mencegah korupsi dengan menanamkan nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, pendidikan sejak dini, budaya integritas, dan penegakan hukum yang tegas. Upaya pencegahan korupsi dapat lebih efektif. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya kebersamaan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Sedangkan korupsi mementingkan kepentingan golongan atau kepentingan individu, yang dimana hal itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan memecah persatuan. Solusi dari masalah tersebut adalah meningkatkan pendidikan dan nilai-nilai Pancasila dan anti korupsi sejak dini, menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu, dan kepemimpinan yang berintegritas seperti memiliki pejabat yang memprioritaskan kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menegakkan musyawarah yang jujur, memperkuat peran perwakilan rakyat, menuntut kepemimpinan yang bijaksana, serta melibatkan rakyat dalam pengawasan, sehingga keputusan yang diambil selalu berpihak kepada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Baik, yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan masalah korupsi. Korupsi merampas hak rakyat dan menimbulkan ketidakadilan karena kekayaan negara dinikmati oleh segelintir orang. Dengan penegakan hukum yang adil, transparansi, serta budaya anti korupsi, nilai keadilan dapat diwujudkan. Jika sila ini diamalkan, korupsi dapat ditekan dan kesejahteraan rakyat tercapai. Pada tahun 2025, kasus korupsi PT Pertamina menunjukkan kerugian besar dalam tata kelola migas, termasuk impor minyak tidak wajar, pengurangan produksi kilang, dan pencampuran ilegal Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Peristiwa ini menegakkan perlunya transparansi, pengawasan ketat, dan reformasi tata kelola agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan praktik serupa tidak terulang. Dari materi yang kami sampaikan tadi, menurut kalian bagaimana cara generasi muda untuk mencegah kasus korupsi di masa depan? Baik, rangkuman dari masalah tadi, penyelesaian masalah korupsi dari sila Pancasila dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila seperti pedoman moral dan prinsip kehidupan bernegara. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntut integritas, moralitas, dan keadilan tanpa diskriminasi dalam pemberantasan korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong perilaku yang adil terhadap sesama manusia tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan ketiga persamaan di depan hukum serta menolak korupsi yang menghilang kepercayaan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan agar pemerintah dan masyarakat menjalankan perintah yang bersih, adil, dan bertanggung jawab tanpa korupsi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.